wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya sadaqallahul azim. Subhanal quddus Rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-ayat. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah lama liburnya? Berapa hari ya? Lama ya. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Baik Bapak Ibu, ini masih awal setelah kita melaksanakan Ramadan, dan tidak salah kalau kita jadikan awal ini sebagai evaluasi dulu ya. Materi kita materi tentang evaluasi diri kita, evaluasi ibadah kita, dan mengenal betul-betul siapa sesungguhnya diri kita, insya Allah. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kayaknya yang banyak salah saya ya, karena saya banyak bicara ya. Kalau ibu-ibu kan cuma mendengarkan ya, bapak-bapak oleh video mendengarkan. Jadi yang banyak salah saya, panjenengan nggak punya salah sama saya, kecuali yang sering rugiin saya. Dimaafkan Bapak Ibu? Insya Allah. Baik Bapak Ibu, insya Allah hari ini kita akan bahas perjalanan menuju hati ya, sebagai evaluasi kita selama melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Saya ambil dari kitab Tajul Arus. Tajul Arus juga kitabnya Asy-Syaikh Athaillah, kitab kedua beliau, Tajul Arus. Kebetulan saya belum punya matanya, saya masih punya buku terjemahan, tidak apa-apa, saya ambil. Yang kedua insya Allah nanti kita akan sama-sama bahas tadabbur di surat Al-Baqarah. Baik, surat berapa, ayat berapa? Ayat 7 sampai 12 juga ya. Sudah siap Bapak Ibu? Kita udah membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu surat Al-Baqarah ayat 7 sampai 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم
تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita bacakan dan sudah kita dengarkan terjemahannya. Landasan tema kita hari ini, perjalanan menuju apa? Hati. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah dan kebutuhan kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kita sudah melaksanakan puasa sebulan penuh ya. Dan Masya Allah di bulan Ramadan itu luar biasa kita ini puasa. Sampai-sampai Bapak Ibu Masya Allah kita berkumur itu ya, berkumurnya sekali, mudahnya berkali-kali. Tuh, berapa? Takut ada ayat yang sampai segitunya. Kenapa? Karena padahal kan nggak ada yang tahu, betul nggak? Cuma setetes masuk kan nggak ada yang tahu. Tapi saking kita ini hati-hatinya, takutnya kalau amalan ibadah kita tidak sempurna, kita mampu mengeluarkan walaupun tidak ada, bahkan kita ini kayaknya masih ada ini diludahin lagi. Saking kita hati-hati, karena kita ingin puasa kita sempurna. Jadi kalau di bulan puasa ada orang yang berkumur, habis berkumur sholat kok seger, itu juga bisa jadi dia berkumurnya 3 kali, keluarnya cuma 1 kali. Nah, itu Masya Allah. Jadi puasa itu membuat kita menjadi pribadi yang hati-hati. Jangankan 12 setetes aja nggak mau. Itu kalau fungsional puasa kita, artinya apa? Jangankan barang orang lain banyak, sedikit aja kita nggak mau ngambil. Atau kalau maksud dimasukkan ke dalam ibadah, jangankan apa ya, ria gitu ya, membanggakan amal, baru aja setetes aja tersirat dalam hatinya bangga, itu dia sudah tidak mau. Itu orang yang berpuasa. Kalau fungsional Ibu, hari ini kita menjadi seseorang yang saat beribadah itu betul-betul menjaga ibadah kita ini tidak ada satupun yang cacat gitu. Masya Allah. Ibu-ibu kan kemarin pas puasa sholatnya khusyuk apalagi sholat tarawih ya, khusyuk sekali. Sampai-sampai nggak ingat rakaatnya berapa, ikutin lagi sampai khusyuk. Masya Allah. Nah, apa yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan ini, mari kita ikhtiarkan, kita jalankan di bulan-bulan Syawal ini. Gimana kemarin? Itikaf tidak 10 hari? Itikaf tidak? Insya Allah. Itikafnya di mana? Di rumah apa di masjid? Di masjid boleh, di rumah boleh, kok ibu-ibu mah. Yang penting dihidupkan 10 hari terakhir. Kenapa di 10 hari terakhir ada hidangan dari Allah? Ma'idatan minas sama, hidangan dari Allah bernama hikmah. Yang hikmah ini Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang akhirnya hamba-hambanya ini diberikan oleh Allah yang disebut dengan orang-orang Jawa sebutnya dengan kupat. Apa? Kupat. Jadi kupat itu adalah hasil dari Idul Fitri. Hasil dari Ramadan namanya kupat. Kalau bahasa Jawa Indonesianya ketupat. Jadi panjenengan puasa Ramadan sebulan penuh, hasilnya apa? Ketupat. Masih bingung? Nah. Oh, ketupat? Iya, bukan ketupat yang kita makan tiap paginya, bukan. Tapi ketupat itu adalah simbol nih. Jadi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Allah berikan kepadanya ketupat atau kupat. Kupat ini memiliki makna yang sangat dahsyat, Bapak. Jadi pertama, kupat itu adalah berawal, ini kalau para ulama kita memang hebat ya,
membuat simbol-simbol. Kayak ibu-ibu kan juga nama-nama kita kan simbol semua ya. Misalkan orang yang lahir di bulan di Wage, sebutnya Wagimin, Waginan. Betul ya, Wagimin. Ya, Rabu Legi ya, Legimin, Legina. Ya. Kalau Minggu Ngadimin. Ya. Ngadimin. Kalau agak sedikit modern, Januari Jenny, Februari Feby, Maret Mariam ya, Mei Maimunah ya. Terus apa lagi? Aprilia. Terus apa lagi? Juni. Agustus Agus ya. September Septi ya. Septi ada Septi di sini. Terus Desember Desi ya. Jadi hampir semuanya simbol. Nah termasuk ketupat ini simbol. Ternyata kupat itu adalah artinya adalah laku kampapat. Kupat itu adalah laku kampapat. Ini gambar laku kampapat, laku yang 4. Apa ya laku yang 4 itu? Kalau kita bicara hikam, insya Allah sudah pada paham ya. Ini seperti dengan suluk itu kan laku. Saya sering sampaikan ya. Ada 4 laku dalam agama kita, dalam hidup kita 4. Satu namanya kita ini mau berjalan sama Allah itu butuh 4. Coba yang lebih ya. Kita berjalan sama Allah butuh berapa? 4. Apa yang 4 itu? Satu, butuh jalan nih atau thariqah. Jalannya namanya apa? Thariqah. Yang kedua, butuh hukumnya, alurnya, yang mana syariat. Butuh apa? Hukumnya, ketentuannya, belok kanan, belok kiri, lurus, itu namanya syariat. Yang ketiga, butuh hakikat, pemahaman, pemaknaan, thariqah, syariat, hakikat. Dan yang keempat, maka setelah kita berjalan akan ketemu di ujungnya yaitu ma'rifat, mengenal. Jadi hidup kita ini berujung dengan pola. Satu, kita ada jalannya. Yang kedua, ada hukumnya. Yang ketiga, hakikatnya ada. Yang keempat apa? Ma'rifat, mengenal Allah. Jadi, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini kita melakukan 4 hal ini. Satu, secara thariqah kita menjalankan thariq. Menjalankan apa? Jalannya ya puasa itu. Sedangkan puasa pun disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini syariatnya. Hakikatnya apa? Oh, ternyata puasa itu kata Allah, puasa itu untukku. Itu hakikat. Maka puasa kita ini kayak tadi, bukan sekedar, bahkan dikatakan puasa itu banyak orang yang berpuasa hanya makan hanya dapat lapar dan haus saja. Itu sebetulnya kita diminta, ayo dong, puasa itu berhakikat. Makna dibaliknya apa? Hakikat itu apa, Bu? Hakikat itu apa? Pemaknaan ya. Sakit kan hakikat. Syariatnya sakit ya sakit. Hakikatnya sakit apa? Kasih sayang Allah. Kira-kira begitu namanya hakikat. Terus ma'rifat, setelah itu kita mengenal Allah. Jadi saat kita setelah melaksanakan puasa di bulan puasa ini, maka di 10 hari terakhir kita diminta untuk berdiam diri agar kita mengenal siapa? Allah. Mengenal. Namun dikatakan di sini man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, ini insya Allah kita akan mengenal diri kita dulu. Itu baru kupatnya. Jadi kupat itu apa? Lakukan. Sekarang kupat itu bahannya dari apa? Janur. Janur pun itu singkatan. Jadi janur itu singkatan. Qad ja'anur, telah datang cahaya. Setelah kita melaksanakan puasa, melakukan 4 hal ini, maka datang pada hati kita apa? Cahaya. Cahaya apa? Nah, ini cahayanya. Kupat itu bahannya tadi udah janur. Isinya apa? Beras. Beras itu ketika belum matang beras. Tapi kalau sudah matang disebutnya apa? Nasi. Nasi itu singkatan namanya anas, manusia. Jadi manusia itu sifatnya lembut. Jadi bukan manusia kalau kasar. Karena manusia itu intinya apa? Lembut. Sehingga kupat itu adalah orang yang telah menjalankan 4 hal tadi. Lalu Allah berikan kepadanya cahaya kelembutan sehingga dia menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang kamil mutakamil. Jadi paham ya? Jadi puasa itu membuat kita menjadi apa? Kupat. Nah,
Tapi kita hari ini paham kupat itu ya kupat, dibelah nasinya dimakan enak gitu aja ya. Padahal sebetulnya dibalik itu ada makna yang paling dalam. Jadi itu Idul Fitri dengan ketupat itu sudah dasar itu. Itu memang makna yang sangat mendalam dari para ulama. Jadi kita jangan sekedar makan kupat, itu simbolnya nasi itu dibakarnya lama loh Bapak Ibu ya. Dimasak ya kan 8 jam ya. Itu sama loh Bapak Ibu, kita ini dibakarnya di bulan Ramadan lama. Ramadan itu kan pasti itu lama loh, jangan sampai gagal, udah lama soalnya. Nah, Masya Allah. Jadilah sehingga Syawal ini kita jadi kupas. Siapa orang manusia yang hatinya lembut? Manusia bukan hatinya saja, manusia yang diberikan cahaya kelembutan oleh Allah. Hamba yang diberikan cahaya kelembutan sehingga dia menjadi pribadi yang luar biasa. Apa pribadinya? Pribadinya adalah mudah memaafkan, mudah minta maaf. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah sekarang yang akan saya lanjutkan gimana caranya agar kupat ini nggak basi. Ya kan kalau kupat biasa basi nih, bisa nggak kupat yang betul-betul diri kita menjadi basi? Sangat bisa, bahkan lebih cepat daripada kupat yang biasa. Kupat biasa mungkin berapa? 1 hari ya, 2 hari lah basi. Kalau kitanya sendiri itu bisa jadi baru setengah jam sudah basi. Saya akan sampaikan ininya ya, maknanya. Kenapa begitu? Nah, sehingga kita harus menjaganya. Jangan-jangan sekarang kita sudah nggak jadi kupat lagi, tapi kupat sekarang. Kenapa? Saking kita sudah basi, tidak menjaga. Bisa nggak kita perbaiki? Bisa. Jangan sampai kita tidak bisa memperbaiki karena kita ini manusia, bukan binatang. Maaf. Kita apa? Manusia. Baik. Kita akan lanjutkan. Bismillah. Saya akan memulai dari makna terlebih dahulu ya. Di dalam ayat ini dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Khatamallah, tertutup. Apa yang ditutup? Hatinya. Yang menutup siapa? Allah. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya. Wa ala sam'ihim, apanya? Pendengarannya. Wa ala absarihim, matanya. Ya. Ghishawah, dengan tutupan yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Hanya ada dalam dirinya satu, adzabun alim. Adzab itu apa? Mudahnya ada itu kesusahan apa itu? Jadi kalau ini simbol juga. Jadi kalau Ka'bah itu dikasih penutup namanya kiswah. Bentuknya apa? Hitam. Itu sebenarnya gambaran juga bahwa di dalam diri kita ini ada Ka'bah, Baitullah. Yang Baitullah kita ini tertutup oleh kiswah. Kiswahnya itu apa? Dosa. Ya, tertutup. Sehingga tidak mendapatkan apa petunjuk. Bahkan ada lagi simbolnya, ada Hajar Aswad. Hajar Aswad juga gimana? Hitam. Dulu katanya batunya tidak hitam ya. Iya. Dulu katanya dalam hadis ada tuh. Putih katanya dulunya ya. Nah, Masya Allah. Jadi risawah, penutup itu terjadi pada hati kita, ada tutupnya. Sehingga ketika ada tutup, petunjuk itu nggak masuk ke dalam diri kita. Petunjuk itu nggak nyampe. Loh, kenapa begitu? Apakah setiap orang ada penutupnya? Maka dikatakan di sini Allah yang menutup. Kenapa? Ini yang paling utama disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Tajul Arus. Disampaikan beliau bahwa hati kita ini lebih panas daripada air yang mendidih. Jadi hati kita ini apa? Bergejolaknya lebih luar biasa. Itu poin pertama hati. Yang kedua, hati kita ini lebih lembut daripada udara. Dampaknya apa kalau lebih lembut daripada udara? Pernah lihat gas Bapak Ibu? Sering. Gas itu lihat nggak pernah ya lihat ya. Tapi merasakan gas ada. Ya Bapak Ibu siapa hari masak pakai gas ya? Betul. Tahu ya. Gas itu kan lembut ya. Tapi kalau dia didekatkan dengan api bagaimana? Cepat sekali. Mana yang lebih cepat?
minyak tanah apa gas? Gas. Bahwa ada bau langsung us. Kenapa? Karena dia sangat lembut. Nah, hati kita ini kata AC Ibnu Athaillah itu jauh lebih lembut daripada udara, daripada gas, sangat lembut. Maka ketika hati kita ini kecenderungannya kepada api, terbakar tadi ya, rusak tadi, langsung habis, rusak, tertutup langsung, basarnya hilang, mubsaratnya hilang, sam'anya hilang. Jadi di sini yang disebut pendengaran bukan pendengaran ini Bapak Ibu, ini yang alat mendengar. Tapi bisa jadi kita ini mendengar tapi nggak mendengar. Tahu ya? Bapak Ibu setiap hari mendengar adan, tapi bisa jadi Ibu nggak mendengar. Kenapa? Adan berkumandang tapi hatinya nggak tergerak. Kenapa? Ditutup oleh Allah pendengaran hatinya sehingga nggak tergerak untuk berangkat untuk sholat. Kenapa kok begitu? Jangan-jangan memang kita ini hatinya yang sangat lembut ini kecenderungan kita ke api. Apa api itu? Nafsu. Maka dia akan terbakar nafsu. Ibu marah, hati kita langsung rusak. Kenapa? Karena dia sangat lembut sekali. Sering marah tidak? Kelihatan aja sering. Jadi bisa begini Bapak Ibu, hari ini tadi malam itu kita luar biasa. Kita ini tadi malam itu orang yang sangat alim, sangat ibadahnya luar biasa kencang sekali. Nangisnya kejar-kejar. Ibadahnya kencang sekali, tapi pagi ini siang-siang dia sudah lari, sudah jauh dari Allah. Sangat mudah. Kenapa? Karena hati kita ini lebih lembut daripada apa? Udara. Ya kasih agak lebih mudah aja, lebih lembut. Ya sama dengan udara kira-kira. Kalau nggak lebih lembut sama. Jadi sangat lembut sehingga janganlah hati kita ini punya kecenderungan dikit saja kepada sesuatu langsung kesulut dia. Karena aktif Bapak Ibu. Dia memiliki bahan bakar saja. Dia lebih aktif daripada kalau gas itu apa unsurnya itu? Unsur gas itu apa? O2 ya? O2 ya? Ikan kebakar ya? Nah, kan? Yang kita hirup apa juga? Oksigen juga kan? Yang dibakar juga oksigen kan? Berarti oksigen itu mulai terbakar? Karbon CO2. Oh, CO2. Nah, CO2 itu kan karbon dioksida. Ada oksigennya tidak? Ada oksigennya kan? Ada. Berarti kalau misalkan dia tersulut, waduh. Api Bapak Ibu ya? Air misalkan ya. Air apa namanya? Ada teflon gitu. Teflon panas sekali. Dikasih air itu bukan, tapi luar biasa ya. Bahkan mohon maaf kalau misalkan api dikasih air bukan mati tapi menambah besar ya. Karena di sana ada O2-nya. Sedangkan yang kita hirup apa? O2. Betul. Yang kita hirup apa? O2. Lembut sekali O2. Setiap hari kehidupan kita memakainya oksigen. Yang kita keluarkan karbon dioksida. O2 yang kita masukkan. Sedangkan oksigen itu bahan bakar yang sangat luar biasa. Jadi kalau hati kita ini hati-hati dalam memimpinnya. Saat kita tidak memimpinnya, kita mendekatkan kepada api langsung terbakar dan langsung habis. Langsung apa? Khotam, tertutup, gisyawa, atau dalam bahasa lainnya noda hitam. Nah, sebaliknya Ibu, kalau hati kita ini kita bawa ke arah yang lembut, yang menyejukkan, dia akan begitu sangat sedikit. Dengan sangat cepat berubah dia. Ya. Ibu misalkan baca Quran, langsung dengan sangat cepat kita merasakan apa? Nyaman, damai, tenang ya. Ngantuk. Saking tenangnya ngantuk ya. Kalau itu ngantuk kayaknya ada sesuatu. Jadi ketika kita ini disentuh saja Bapak Ibu, hati itu disentuh saja dengan hal yang sifatnya keilahian, itu langsung nangis. Ada yang pernah nangis gerung-gerung? Ada di sini orang.
nangis ya. Dan kita memang menyengaja untuk membuat event suasana yang bikin Bapak Ibu nangis, menggerung-gerung ya. Nah, di Seni Menata Hati itu memang tempatnya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen nangisnya menumpahkan rasa tangis ya di Seni Menata Hati, jangan di rumah ya. Di kamar sendirian nangis nanti bahaya tetangga ya. Kalau di Seni Menata Hati aman ya, karena semuanya pada nangis. Itu kita langsung bisa nangis. Nangis luar biasa Bapak Ibu. Tapi setelah itu kita mendekati api, kembali lagi sangat berat. Betul Bu? Ibu nih habis nangis-nangis ya, terus jajan semua. Langsung beringas lagi Bu. Langsung matanya langsung beringas. Betul nggak Bu? Kenapa? Karena itu hati. Pengalaman ya. Itulah hati kita. Jadi hati-hati dengan hati kita ini begitu sangat lembut, sangat luar biasa, dan ini mudah sekali. Lebih berat daripada cermin ya. Cermin itu kan juga sama ya, pecah sekali sudah susah ya. Ya ini lembut sekali nih hati kita, masya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena begitu sangat lembutnya hati kita, Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah contoh. Beliau mengatakan di dalam doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kenapa beliau sampai berdoa berulang-ulang kali? Ditanya oleh Siti Aisyah, oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa terus seperti itu? Karena beliau paham sekali makna dari hati. Beliau mengatakan, wahai hati yang selalu berbolak-balik, tundukkanlah, cenderungkanlah hati ini untuk kepada agama ala dini, ke dalam agama. Karena mudah Bapak Ibu, hati-hati jangan coba-coba ya. Misalkan Pak Im nih, udah kuat ya. Terus akhirnya Pak Im ke diskotik. Misalkan nih, nongkrong di sana, lihat mbak-mbak yang sedang joget. Langsung kebakar. Betul, langsung kebakar, tidak bisa. Ya. Jadi tidak ada orang yang kuat Bapak Ibu, kan hati kita sangat benar-benar tipis. Ya. Ibu-ibu nih kesal sama suami, terus kan punya kelompok. Yuk, bro. Guys, kemana? Guys, mana? Semua cari daun muda. Padahal beliau ini tiap hari baca Quran, ketemu di sana tetap aja kebakar. Astagfirullahaladzim. Awal gitu, astagfirullah. Lama kelamaan, bakar juga. Assalamualaikum. Jadi pahami ya. Ini saya juga menyadarinya baru-baru ini tentang hati itu. Tidak menyadari selembut itu hati kita. Jadi kenapa ya hari ini nangis, besok maksiat? Betul nggak? Setelah itu maksiat lagi, nangis lagi. Nangis, maksiat lagi. Kenapa bolak-balik begitu? Karena memang kita mencenderungkan hati kita, tergantung. Tidak ada yang mampu Bapak Ibu. Tidak ada yang mampu kecuali ditolong oleh Allah. Jadi jangan pernah merasa sok jago terus kita akhirnya apa? Enggak apa-apa, santai, saya di sini. Tetap kita ini akan pulang. Assalamualaikum. Jadi kalau ibu nih ngumpul, ngerumpi, ibu diem, tetap kebakar. Kenapa? Kan ibu dengar. Oh, judulnya Mas Usep ngono. Padahal ibu nggak ikut ngerumpi. Yang ngerumpinya Bu Desi, Bu Maya, siapa Bu Kartika, ibu dengerin. Oh, Ustaz Usep gini. Ibu diam aja. Nah, ketika diam itu tiba-tiba apa? Kita judulnya ngono. Nah, itu namanya kebakar. Namanya apa Bu? Betul tidak? Pernah kayak gitu? Sering ibu nangis, tobat setelah itu maksiat lagi sering ya? Nangis, maksiat. Jadinya capek gitu. Kok bisa kayak gitu? Karena kita belum paham bagaimana hati kita. Hati kita ini bagaimana dicenderungkan kita kemana? Betul. Ibu ini doa ini harus kita amalkan. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
Rabbana la tuzigh qulubana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ba'da wa hab lana wa hab lana min ladunka rahmah min ladunka innaka antal wahhab. rahmatan. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Allah, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada apa? Kepada kesesatan. Condong itu kan condong. Saat kita condong, sesat kembali. Baru condong aja, ketemu, bisa terbakar. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Setelah Kau berikan apa? Hadaitana apa? Petunjuk. Wa hab lana, apa hab lana itu? Dan berikan kepada kami apa? Karuniakan kepada kami apa? Rahmat. Wa hab lana min ladunka rahmah. Rahmat dari Kau, innaka antal wahhab, karena Kau Maha Pemberi. Ini doa tersumpah agar kita tidak digeserkan hati kita. Bahaya. Aduh. Pernah kan saya sampaikan tentang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau tiba-tiba nangis setelah berdiskusi dengan orang yang pemaksiat itu. Dan saya sampaikan ya, kenapa beliau sampai nangis begitu? Karena beliau paham hatinya. Hatinya digenggam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia dicenderungkan sedikit kepada keburukan, bakar dia. Masya Allah, nggak ada. Jadi kita nggak bisa membanggakan kesolehan. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena sedetik saja kalau Allah cenderungkan kita pada kemaksiatan, bisa maksiat itu. Jadi kan pertanyaan indah dari seorang pemabuknya begitu. Wahai Syekh, bisa nggak saya pemabuk kayak begini menjadi soleh kayak engkau? Jawabannya kan enak. Bisa, insya Allah kalau Allah menghendaki bisa. Terus pertanyaan kedua yang beliau menangis adalah, wahai Syekh, apakah Allah bisa menghendaki, menguasai, mentakdirkan engkau seperti aku? Wah, beliau nangis beliau. Kenapa? Karena bagi Allah mudah saja untuk mencenderungkan beliau kepada itu. Ya, maka doa ini sangat penting. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di mana saja Ibu, mau lagi ngaji, mau lagi di pasar, mau lagi di rumah, di jalan, doain. Kenapa? Walaupun di ngaji itu bisa jadi kita punya kecenderungan, yang kecenderungan kita bukan kepada kebaikan. Walaupun kita lagi apa? Lagi di pasar juga begitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, Al-Wahhab, Maha Pemberi, berikanlah petunjuk. Walaupun saya di pasar, kecenderungannya kepada siapa? Kebaikan. Jadi pahami sampai sini Bu? Insyaallah. Jadi kita punya satu tool kecerdasan yang ini sangat canggih, sangat luar biasa. Hati kita ini sangat kuat. Karena Bapak Ibu, energi itu semakin lembut itu semakin besar. Ya, semakin lembut semakin apa? Besar. Semakin besar, semakin besar. Ketika kita mampu menguasainya, mampu mengendalikannya, ini akan menjadi dahsyat sekali. Karena yang lembut itu bisa masuk ke mana saja, ke lorong mana saja kan. Namun hati-hati, karena saking lembutnya, kalau kita salah mempraktekannya, salah memakainya, bisa-bisa terbakar. Semakin canggih teknologi, itu semakin hati-hati dalam menjalankannya, betul nggak? Kalau misalkan teknologinya itu dijalankan mau konsep, salah konsepnya, patah langsung rusak semua, betul nggak? Itu tekno hati namanya. Tekno hati ini, teknologi hati ini canggih sekali Bapak Ibu. Saking canggihnya ini, kita harus betul-betul bisa menjalankannya. Kita harus betul-betul mampu mengoperasikannya. Kalau tidak, rusak terus. Jangan-jangan nanti kita rusak terus ya. Karena kita nggak bisa Pak mengontrolnya. Aduh, nah ini. Nah, ayat ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara mengolah agar hati kita ini tidak kecenderungan kepada keburukan. Pernah merasakan Pak kayak gitu Pak? Pernah Pak sering? Hatinya jadi keras, gak mau maafin, pernah? Hatinya jadi tinggi hati, ngecilin orang, pernah kayak gitu? Pernah merasa gitu?
Atau sedang? Kalau sedang berarti kita sedang terbakar hatinya. Ada kecenderungan dalam keburukan. Kalau begitu, ya memang sifat hati begitu. Tapi bisa nggak orang yang keras itu ya, orang yang nggak kenal Allah, bisa nggak tiba-tiba kenal Allah? Sangat bisa. Kalau dia memang mencenderungkan hatinya dengan ekstrim, langsung ke Allah, langsung bisa. Karena hati itu sangat berat. Oke, baik, bismillah. Sekarang kita akan memulai, Bapak Ibu, bagaimana kita menjalankan hati kita ini agar hati kita menjadi lembut dan penuh cahaya. Bu, kalau kita berbuat dosa, cahayanya bukan cahaya mengkilap putih, tapi cahaya gelap, asap, kebakar saja. Dikatakan Asy-Syaikh Notailah, hati pun seperti atap itu. Barang siapa membakar sesuatu dari mana? Dari bawah, maka yang gosong apanya? Atapnya ya. Misalkan kita ada lampu ya. Dulu kan pakai lampu apa namanya itu? Patolak enggak yang itu? Ya, nah, tempel itu atasnya kan lampu hitam-hitam ya? Hitam-hitam. Nah, kira-kira kayak gitu hati kita. Saat kita ini berbuat dosa, hati kita ini gelap. Kalau gelap ya nggak bisa, cahaya dari Allah nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk ke dalam hati yang gelap. Kenapa gelap? Ya dosa. Dosanya banyak, insya Allah. Nah, kita sudah Ramadan 30 hari itu gufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosanya. Namun kalau sawah ini kita dicenderungkan hati kita pada keburukan, tetap aja rusak hatinya. Ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami ya? Jadi hati kita ini lebih lembut seperti udara, nggak kelihatan, tapi kerasa. Benar. Jadi kalau dikatakan hati itu daging, bukan. Hati itu bentuknya saja, tapi hati kita ini kesadaran, kelembutan, energi yang sangat dasar, sangat halus, yang dia ini mudah sekali terpengaruh. Muqallibal qulub, bolak-balik ya Bapak Ibu ya. Namun ketika kita sudah tercek sabit ya, sabat itu diam gitu. Di dalam agama Allah, maka hati kita ini akan bertransformasi. Dia membuat sebuah lingkaran, akhirnya lingkaran keluar namanya sodar, lingkaran kedua namanya qalbu, lingkaran ketiga namanya fuad, lingkaran terakhir namanya apa? Itu ketika itu sudah cecek, tidak bolak-balik lagi. Maka walaupun hati kita ini merasakan sakit, wajar Bapak Ibu, sakit biasanya. Marah, iya, dia merasakan nanti di sodar. Tapi kalbunya dia tidak bolak-balik. Kenapa? Karena dia disinari oleh lubnya, sehingga oh iya, aku sakit tapi aku tadi mana? Jadi mohon maaf, bohong kalau orang itu misalkan dimarahin suami nggak sakit hati, itu bohong. Dimarahin pasti apa? Sakit. Cuma bagi hati yang sudah sabar, yang sudah diem, dia menerima, nggak apa-apa. Sakit hati nggak apa-apa. Ini takdir dari Allah, pasti yang terbaik. Dia cari nggak tersulut gitu. Nah, ketika dia sudah sabit qalbi ala dini, sudah diam hatinya, duduk diam, sabat dalam agamanya Allah, sehingga dia melingkar, dia sudah punya pusat edarnya. Di hati kita ini berpusat edarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia membentuk lingkaran. Lingkaran itu namanya saudara. Saudara itu ya dada kita. Maka di dada kita ada marah pasti. Apakah orang yang dia ini sudah paham hatinya nggak pernah marah? Ya marah Bapak Ibu. Sakit hati ya sakit hati, tersinggung ya tersinggung. Cuma beda sikapnya. Sikapnya apa? Ya nggak meledak gitu ya, sikap. Oh iya aku sakit tapi ya nggak apa-apa, itu takdir dari Allah, yang terima. Mungkin beliau sedang tidak paham. Nah gitu, sehingga tetap sakit. Ibu dicuekin sama suami sakit nggak? Sakit, cuma ibu sudah paham, sudah nggak terbakar hatinya. Sakit cuma oh iya ternyata nggak enak ya begitu ya, astagfirullahaladzim gitu. Bisa dipahami? Nah, jadi manusia itu yang hatinya, energinya itu berputar-putar, berlawan dengan arah jarum jam, berputar-putar begitu, dan putarannya itu pada satu arus yang namanya ilahiyah. Dia fokusnya cuma satu Allah, sabit, betul-betul duduk diam, berputar di sana, sehingga dia melakukan tawaf di sana, dan tawafnya ini masya Allah membentuk lingkaran luar, lingkaran dalam. Nah, lingkaran luar disebut dengan saudara itu.
Bapak-bapak, ibu-ibu senang marah, sedih, saudara. Tapi senang marah sedihnya itu terkontrol oleh dunia. Begitu ya. Baik. Kita akan bahas satu-satu. Baik, kita mulai dari khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun alim. Ayat ini berkebalikan, paradoks. Disampaikannya adalah yang hatinya kecenderungannya kepada keburukan dulu, yang hatinya tidak sabar, yang hatinya masih goyah, belum membuat sebuah lingkaran, belum bertawaf dia, masih goyah. Maka ketika orang ini masih goyah, belum bertemu dengan satu titik, ya, titik apa? Titik pusat koordinatnya, pusat resonansinya, pusat geraknya, maka dia akan mudah sekali terbakar, dan kecenderungannya dia akan terbakar dengan nafsunya. Karena yang paling dekat dengan hati adalah nafsunya. Hati itu sangat panas, nafsu juga panas. Jadi hati itu bahan bakar, nafsu itu apinya. Gitu ya. Hati itu kan energi yang begitu sangat besar. Ketika ketemu dengan api akan meledak. Nah, nafsu kita ini adalah terutama nafsu amarah bisu. Jadi ketika yang menguasai diri kita dan nafsu amarah bisu, apa yang terjadi? Ya, di kita ini akan tidak bertemu dengan pusat resonansinya. Dia akan khatam, dia akan tertutup. Maka orangnya tidak sadar tentunya, iya, dia tidak sadar, dia tertutup hatinya, tertutup energinya, tertutup cahayanya, sehingga dia berada dalam sebuah lingkungan yang kegelapan. Bahkan mata hatinya sudah tidak bisa melihat, pendengaran hatinya sudah tidak bisa mendengar. Apa yang terjadi ketika itu sudah terjadi semuanya, yang terjadi dalam hidup ini cuma satu, adabun alim. Adab yang, kalau adab yang perlu digambarkan itu apa? Kesusahan hidup. Ibu, hidup ini susah atau tidak? Ada susahnya, ada enggak? Jadi kalau kita sudah memahami dan kita hatinya bercahaya, sesungguhnya tidak susah hidup. Karena kita tidak pernah bertemu kesusahan. Yang membuat susah itu karena hatinya tidak bisa melihat kebaikan di balik. Jadi gini, Allah tuh ngasih kebaikan. Kita ditutup matanya, ditutup ya. Ditutup dikasih, misalkan dikasih apa? Dikasih emas. Batu ini mah emas apaan ya? Batu ini, kemana ditutup? Betul, dilempar lagi sama kita, kasih lagi mutiara. Ini batu. Batu kenapa? Karena itu. Jadi semua yang diberikan oleh Allah itu tidak terasa oleh dia. Maka orang-orang yang tutup hatinya itu dia merasakan semuanya serba susah. Orang itu nggak ada perhatian sama dia. Orang itu semuanya apa? Cuek sama dia. Aku nggak punya teman nih. Kayaknya hidupku di rumah sendirian aja. Siapa coba? Nggak ada. Temanku siapa? Orang tua curhatnya ke aku. Suami nggak bisa ajak aku anda. Adik-adik curhatnya ke aku. Terus aku sama siapa? Aku sendiri. Nasib. Nah, ini berarti dia tertutup. Uangnya nggak kok? Nggak ada ya. Jadi ketika seseorang itu di dalam hatinya merasa seperti itu, berarti dia sedang tidak dalam kondisi hatinya bertawaf pada Allah. Dia sedang khotam, tertutup. Kenapa tutup? Masuk ke dalam bakaran api, Masya Allah. Pembakaran syahwat itu dahsyat sekali, Bapak Ibu. Ya. Dan kecenderungan hati yang kepada manusia itu memunculkan apa? Ya, akhirnya dia akan terus cenderung di sana. Akhirnya tertutup hatinya, maka nafsu menguasai jiwanya, maka yang terjadi pada dia menyenangi kemaksiatan, dan dia bergelimang dengan kemaksiatan, dan dia tidak peduli dengan kesusahan. Nggak apa-apa aku susah, yang penting aku enak. Padahal enaknya pun sementara. Apakah ada orang seperti itu? Ada, banyak. Ya, termasuk mungkin saya juga. Jadi ketika seseorang itu masuk ke dalam kubangan nafsu itu, nafsu yang begitu sangat luar biasa, dia sudah melupakan itu dan akhirnya kesusahan itu muncul pada dia, dan dia udah nggak peduli juga. Akan dikatakan kata Allah, balhum lebih hina daripada binatang ternak yang ada di kandang. Saking apa? Ditutup hati.
Maka dikatakan di sini wa minan nasi, dan di antara nas manusia may yaqulu berkata amanna, aku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, kepada akhir, wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Nah, orang-orang yang ditutup hatinya itu merasa dia beriman padahal tidak beriman. Nah, itu apa itu? Orang yang tertutup hatinya itu merasa apa? Beriman padahal tidak beriman. Gitu. Siapapun orang yang tidak beriman itu sederhana. Ini saya sedang menasihati diri saya sendiri ya. Bapak Ibu dengerin aja. Mudah-mudahan sama. Saya sedang menasihati diri saya. Jadi orang yang tidak beriman itu siapa? Dia yang tidak mau menerima keadaan hari ini. Dia tidak mau menerima keadaan saat ini. Takdir hari ini. Aku sedang susah, aku sedang sakit, tapi dia mengeluh. Nah, itu orang tidak beriman. Kenapa? Karena sejatinya semua yang dikasihkan itu adalah pemberian dari siapa? Allah. Kalau pemberian Allah itu baik apa buruk? Baik. Kenapa kita ngeluh? Kan baik. Berarti kalau kita ini mengeluh, artinya kita sedang tidak beriman bahwa Allah itu baik. Pernah saya sampaikan ya, kalau kemarin ikutan di SMA terakhir, bahwa syahadat itu gimana, Bu? Menerima realita kita hari ini dengan sukacita. Itu orang yang sedang bersyahadat. Betul. Jadi kalau kita hari ini misalkan saya beriman kok sama Allah, saya iman sama Allah, tapi kenyataannya tidak beriman, apa buktinya? Ngeluh terus hidupnya. Dongeng kok? Enggak, ada di sini soleh hati. Soleh. Ngeluh gitu. Kenapa ngeluh? Ya berarti kita ini mengaku iman tapi nggak kalau beriman tuh nggak ngeluh, nggak apa-apa, udah nikmati aja. Buah dosanya sedang dinikmati, udah nikmati aja. Sudah saya sampaikan tentang buah dosa juga ya? Ya. Sudah. Buah dosanya sudah matang kok, nikmati aja, nggak usah ngeluh. Pun, understand? Ya, Masya Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah dia yang dia sadar bahwa hari ini, saat ini, di sini ini adalah takdir kehendak Allah dan ini terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya merasa senang bahagia dengan apapun yang Allah kehendaki. Itu orang beriman. Sederhananya. Wa bil yaumil akhir, yang beriman pada hari akhir. Akhir itu siap kapan? Aplikasinya Ibu agar langsung partikel ya bisa kita praktekkan. Itu hari itu bukan nanti hari kiamat. Hari itu ya sekarang ini. Kita beriman pada sekarang seperti apa kondisinya? Ini yang terbaik dari Allah, kita bahagia, senang, itu namanya beriman. Teorinya enak kali ya? Iya, lakonnya angel. Lakonnya angel. Artinya jangan lu. Ya betul ya, ketemu dengan masalah yang lu, ya. Sakit gigi ya, lu. Angel ya. Tapi ini betul-betul luar biasa kalau kita bisa mempraktekannya, guys. Tapi ya kita minimal tahu dulu Mak, kayak kita naik mobil, kayak enak kan naik mobil ya. Bisa aduh enak, ternyata pas kita mulai naik mobil keringat dingin yang keluar kan. Kenapa nggak bisa? Malah mati-mati gimana? Katanya enak tuh mati-mati, sama. Kayaknya enak banget ya, hidupnya bahagia terus ya kalau saya tahu konsep ini, bahwa semuanya itu dari Allah pasti yang terbaik. Enak banget ya. Ternyata prakteknya apa? Wah, ya. Tapi kalau kita latihan, akhirnya kita bisa merasakan keenakan itu. Ketemunya cuma satu, enggak ada namanya masalah Pak. Semuanya jadinya bukan masalah. Nikmat. Ya. Sebenarnya kita bermasalah dengan apapun. Dengan ego kita sendiri. Betul. Jadi tidak ada masalah kecuali ego. Jadi kalau kita punya masalah, sebetulnya kita sedang masalah dengan siapa? Ego kita. Kalau kesal sama istri ya kenapa ya? Berarti apa yang masalah? Bukan istrinya yang bermasalah, siapa? Ego. Kita nggak bisa mengontrol suami, nggak bisa mengontrol istri. Yang bisa kita kontrol ego kita. Betul. Jadi kalau kita marah sama suami, Bu, itu yang masalah bukan suaminya, tapi siapa? Ego. Ibu berarti ego saya yang masalah. Nah suami mau gitu terserah saja, betul nggak? Kalau kita kan nggak punya hak beliau untuk berbuat seperti apa, kan nggak punya hak, Pak ya?
Isi bapak mau cemburu terus, ya nggak punya hak, nggak bisa ngatur bapak. Beliau kan bebas, merdeka kan? Beliau mau cemburu, beliau mau bersungut, beliau mau apa terserah. Yang masalah siapa? Kalau kita tersulut, oh, habis tuh hatinya. Kalau bapak marah sama istri, habis tuh apa ya? Hatinya tersulut kan? Tersulut sama ego kita, habis tuh aja kesal sama istri kan? Oh, sudahlah, semua pahalanya habis tuh. Pahala sabarnya hilang tuh. Assalamualaikum. Kayaknya menjiwai ya. Sering marah sama suami kan, Bu? Iya. Atau sering dimarahin sama suami? Yang mana? Yang mana? Sering marah sama suami apa sering dimarahin suami? Sering marah. Kalau sering marah sama suami karena suaminya nyebelin kan? Nah, karena suaminya nyebelin itu dari mana? Yang nyebelin itu bukan suami, ego ibu yang nyebelin. Suami nggak pernah nyebelin. Yang nyebelin itu ego kita masing-masing. Loh, kok saya sebelah sama suami ya? Apanya egonya? Oh iya, saya merasa lebih baik dari suami. Kan nyebelin itu. Berarti yang nyebelin itu pada egonya bukan suami. Ingat, suami isi kita bebas, makhluk merdeka. Tidak bisa kita kungkung, tidak bisa kita atur. Iya. Understand? Yang bisa kita atur siapa? Ego kita. Kita pun nggak bisa diatur siapapun, Bu. Kita ini makhluk merdeka. Hanya Allah yang mampu mengatur kita, kan? Di dalam mengaturnya, kata Allah, tentukan egonya. Udah ikuti aturan Allah. Ya, mudah-mudahan dengan teori sederhana ini, ibu-ibu, bapak-bapak bisa paham tentang masalah kita sesungguhnya. Siapa? Kalau ibu hari ini sedang punya masalah dengan saudara, masalah dengan tetangga, masalah dengan adik, masalah dengan kakak, masalah dengan suami, jangan nyari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Kontemplasi. Oh, kita sering nyarinya konsultasi ke Ustaz. Ustaznya ember. Wah, ternyata ibu tuh masalahnya wakemen. Sama suaminya masalah juga, ternyata suaminya itu gini-gini. Wah, Ustaznya ember juga ternyata kan. Maka hati-hati, karena sama Ustaz konsultasi belum tentu dapat solusi. Kan solusi ada di dalam. Siapa? Ego kita. Oh, saya ego ini. Lepasin aja ego ini. Oh, pahalanya besar. Kenapa? Kita sedang mensedulurkan hati kita kepada Allah, kan? Ego kita singkirin. Ego itu kan nafsu, Pak. Ibu, setuju? Nah, saya ya. Jadi banyak orang mengatakan saya ini beriman kepada Allah, tapi sungguhnya dia tidak beriman. Siapa ya? Mungkin saya ini, Bapak Ibu ya. Dan yang ibu kan sudah beriman, saya ini beriman sama Allah, tapi kok saya masih kesal, masih sebel, masih marah, ya. Masih apa lagi? Ya masih menilai orang lah gitu. Saya sebetulnya nggak beriman. Nah, ya. Habis puasa gimana Bapak Ibu? Pernah menilai orang? Kayaknya nggak pernah ya. Kalau lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah yang nggak pernah menilai orang kan? Kalau sekali ya. Pernah ngerumpi? Ngerumpi ya Bu ya. Padahal kita tidak tahu Bu ya, ngerumpi itu dosanya besar, 10 dosa besar. Pernah dengar orang yang ngerumpi dan menikmatinya? Kami kan pura-pura nggak dengar kan? Kita pura-pura nggak dengar, padahal dengerin. Ternyata Mbak Triana itu mana? Padahal nggak ikutan ngerumpi tuh. Oh, ternyata Mbak Ira itu gitu. Padahal tidak dengar, tidak ikut ngerumpi. Itu kebakar juga tuh kita. Assalamualaikum. Sudah beriman belum Bapak Ibu? Insyaallah. Dilihat dari sini kok agak bingung kita ya. Jangan-jangan kita ini kadang-kadang hari ini beriman, besok tidak. Itu kan ada hadisnya ya. Yang hari ini kita beriman, ternyata besoknya tidak. Ternyata kita masih masuk golongan sana nih. Kalau bukan kita, saya maksudnya. Hari ini kita ini pas lagi kamu, senang itu. Hati kita kan cenderung pada agama tuh. Betul nggak? Cuma kebaikan senang tuh, hati kita nyaman, damai, enak ya. Nah, keluar dari sini, ibu jalan-jalan tuh mau silakan saja, cek aja nanti hatinya. Ya. Langsung gitu. Ada perubahan, pasti ada.
Gitu. Tapi ya minimal kita paham ini, artinya walaupun kita ke mall, tapi kalau hati kita sudah bertawa bersabit kol bila dinik dalam hati, insya Allah enggak. Ya, tetap ya ada pengaruh, cuma tidak masuk, tidak terbakar. Ada pelindungnya namanya solder. Jadi kita punya pelindung namanya apa? Solder. Cukup di sana aja. Ada pelapis yang namanya fuad, jadi mata hati kita bisa melihat. Gitu ya. Di fuadnya bisa melihat, nah, gitu ya. Baik, kita lanjut. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia ini menipu Allah dan menipu siapa? Orang-orang beriman. Padahal dia itu sebenarnya sedang menipu siapa? Dirinya sendiri, tapi dia tidak sadar. Ciri orang yang hatinya sedang terbakar itu tidak sadar. Padahal kemuliaan manusia itu namanya kesadaran. Manusia itu mulia dengan apa? Kesadaran. Sadar dirinya sebagai hamba Allah, sadar dirinya sebagai khalifah Allah, sadar dirinya sebagai seorang istri, sadar dirinya sebagai seorang suami, sadar dirinya sebagai seorang ayah, sadar dirinya sebagai seorang ibu. Terkadang ibu-ibu kesurupan, nggak sadar sebagai seorang ibu. Anaknya jemelin, dimarahin, itu ibu sedang kesurupan, sedang nggak sadar, sedang ego bahasanya. Terkadang bapak ini nggak sadar kesurupan, apa? Bentak-bentak istri, marah-marahin istri, bohong sama istri, itu bapak sedang kesurupan. Padahal bapak nggak sadar bahwa dia itu istri kita, bagian dari tubuh kita, belahan jiwa kita, yang nggak boleh sedikit pun kita punya kebohongan dengan belahan jiwa. Masa belahan jiwa bohong? Berarti kita sedang apa? Kesurupan. Ada seorang ibu yang sedang kesurupan, apa? Nggak nyaman sama suaminya. Ya, kalau bisa suaminya nggak usah pulang-pulang, kalau nggak pulang malah senang. Kalau suaminya di rumah itu kesel banget, puas artinya. Tapi ibu berarti sedang kesurupan, harus diruqyah itu. Nah, kenapa? Karena nggak sadar. Ternyata kesadaran itu penting. Jadi wahum la yasurun, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang menipu Allah. Iya Pak Ibu. Ibu ini menikah sama suami, tapi ibu sedang menipu diri sendiri. Kenapa? Ibu nggak tulus melayani suami. Buktinya apa? Kalau cuciannya numpuk, yang ternyata ngeluh. Ya aku capek. Konsultasi apa? Curhat sama siapa? Sama ember kan? Gimana toh? Nah, berarti ibu sedang menipu diri sendiri. Assalamualaikum. Ngomongnya kok? Enggak ya. Ini soal ya. Enggak, ini saya sedang menasihati diri saya sendiri. Kalau ibu merasa ya alhamdulillah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, ada kebohongan yang kita munculkan yang kita tidak sadar bahwa kita sedang bohong. Oh, yang bapak sedang membohongi diri bapak sendiri, isi kita ini kan istri ya, tapi ya bapak marah terus ya. Bapak malah ngitung-ngitung, bahkan bapak punya dua, duit lanang sama duit bedok. Duit bedoknya 2 juta, duit lanangnya 200 juta. Wah, itu namanya bapak sedang membohongi diri sendiri. Kalau bapak mengatakan bahwa dia isi bapak, ya nggak ada duit lanang duit bedok, adanya duit lanang aja. Nggak ada duit bersama gitu loh. Bapak sedang membohongi, tapi bapak tidak sadar. Kita tidak sadar. Bahkan kita sendiri ibadah ini membohongi diri kita sendiri. Ibadah untuk apa? Ternyata kita sholat duha itu bukan untuk Allah. Sholat duhanya kita sedang bersujud kepada yang namanya dunia. Agar rezekinya lancar. Sawai payu. Sawai payu. Kita sedang membohongi diri kita sendiri. Tapi kita nggak sadar. Itulah orang yang sedang tertutup apanya? Karena hati yang terbuka. Dan ngapain? Ya sholat aja. Kalau masalah sawah rezeki kan ada hukum Allah, ketentuan Allah. Tinggal kita terang lanjutannya ketentuan Allah. 20 ketentuan Allah. Insya Allah next akan saya sampaikan ya. 20 ketentuan Allah. Insya Allah kita akan menjadi wise Bapak Ibu, bijaksana dalam menghadapinya. 20 ketentuan Allah kita pahami, kita yakini, insya Allah kita tidak akan banyak menyalahkan orang lain. Mau Bapak Ibu mau? Kapan Ustaz? Kapan-kapan ya. Pada waktunya soal sama. Nah, baik.
Jadi yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi dia tidak sadar. Jadi kesadaran itu penting Bapak Ibu. Kesadaran apa? Kesadaran diri, kesadaran ilahiyah, kesadaran alam semesta. Jadi ilahiyah paling tinggi, kesadaran hidup. Dan ada orang yang tumbuh kesadarannya, ada orang yang tidak tumbuh kesadarannya. Dan Allah telah memberikan pupuk tumbuh kesadaran itu dari mana? Mohon maaf Bapak Ibu. Ini refleksi yang baru ketemu ya, baru. Mungkin saya juga baru ini. Alhamdulillah baru dapat, tapi nggak apa-apa langsung saya sampaikan. Begini, saya merenungi tentang makna dari pohonnya. Jadi ketika saya melihat pohon itu, ketika masih kecil dipupuk. Ada nggak? Kasih pupuk. Mangga itu ke awal kan dipupuk, dicekori. Tapi kalau udah gede, boro-boro jodohin, dibiarin ya. Tapi mangga yang udah gede ini dia fokus tumbuh dan berbuah. Dan fokusnya tumbuh dan terus buahnya diambil. Tapi setelah buahnya diambil, setelah itu apa? Nah ada ini dipotongin. Dia diam aja, nggak protes ya. Tapi apakah dia berhenti berbuah? Nah besok berbuah. Ternyata saya melihat hidup ini punya fase. Satu namanya fase dipupukin, fase dihormati, fase dilayani, fase dicintai, fase diberi. Tapi kita harus paham bahwa kita pun akan bertemu dengan sesuatu namanya fase di mana kita memberi, fase di mana kita melayani, fase di mana kita akan terus dituntut untuk melayani tanpa kita mendapatkan pupuk. Nah, saya melihat banyak di antara kita ini yang tidak sadar ini, sehingga saat kita ini dijadikan oleh Allah pohon yang sudah besar, sudah tidak ada yang menghargai, tapi kita dituntut untuk terus memberi, kita mengeluh. Betul ya? Ibu misalkan, ibu itu sekarang kan sudah waktunya untuk berbuah. Bukan lagi ibu dilayani, bukan lagi ibu dimomong-momong, bukan. Ibu ini sekarang tugasnya sudah kayak pohon. Tugasnya itu bermanfaat untuk semua orang. Minimal orangnya masih apa? Suami, anak. Jadi kalau kita melayani suami anak dengan misu-misu, artinya kita masih tumbuhnya, kesadaran kita belum tumbuh gitu. Masih ya ingin dipupuk terus. Ngapun dan yang sering konsultasi kan begitu ya. Saya nggak mendapatkan perhatian dari suami. Memang sekarang bukan masanya Anda mendapatkan perhatian, masanya memberikan perhatian. Ya Pak ya? Bapak pingin terus aja dirayani sama istri. Pingin dikasih apa teh manis, pingin dikasih. Nah kalau pingin terus dikasih, kapan Bapak bisa memberi? Karena ada punya masa hidup itu punya masa. Bahkan dikatakan puncaknya hidup itu khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain. Minimal orang lain itu adalah orang terdekat. Karena biasanya mohon maaf, sama orang terdekat itu justru kita dialahkan. Betul Pak ya? Bu, teh panas Bu. Suami baru kerja, teh. Kenapa begitu? Karena kita ingin dilayani, padahal fase melayani kita sudah selesai. Batasnya 40 tahun Bapak Ibu. Batasnya berapa? 40. Bapak Ibu sudah 40 tahun? Belum ya? Kayaknya usianya masih Pak Ibu masih 25 ya. Sudah 40 tahun ya? Nah, batasnya 40 tahun. Jadi setelah kita 40 tahun sudah mau kita secara dunia sudah matang atau belum, batas 40 tahun kita sudah waktunya melayani. Walaupun melayani sesuai ukurannya. Kalau kita memang belum bisa melayani masyarakat secara umum, ya udah melayani orang terdekat dulu. Suami, istri, anak, layani totalitas. Kenapa? Memang kita waktunya memberi. Nggak usah baper kalau misalkan pelayanan kita nggak dihormati. Nggak usah baper, kayak pohon aja biasa. Kayak matahari biasa aja. Assalamualaikum. Jadi paham Ibu? Ini kita untuk menguatkan nih, karena biasanya mohon maaf, maksiat itu muncul jauhnya kita dari Allah itu dari ketidaksukaan kita, tidak keterimaan kita dengan kahanan dan kita tidak suka itu, betul nggak? Misalkan ibu ngapunten ya, ibu misalkan melayani terus suami, itu suami nggak pernah mengerti ibu, nggak pernah peduli ibu, itu kan ibu sakit, betul ya? Ibu kesel kan? Ini dari kesel itu munculnya apa? Maksiat. Hatinya jadi apa? Gelap, rusak. Maka gimana caranya? Gimana cara tadi? Udah ada punya fase, punya kondisi. Dan kalau tidak dipaksa sama Allah,
suka tidak suka, mau tidak mau tetap dipaksa untuk melayani, betul tidak? Betul Bu? Tiba-tiba ibu punya anak, ibu nggak suka anak, tapi ibu punya anak, tetap aja dimaksa untuk melayani. Nyuci pipi, kokok-kokoknya kan gitu ya. Wah, mandiin, nyuapin dan sebagainya, dipaksa. Kenapa? Memang itu sudah masanya. Nah ini, la yashkurun, orang tidak sadar itu berarti dia tidak sadar bahwa roh ini, kesadaran kita ini bertumbuh, tugas kita pun akan bertumbuh. Pada suatu saat kita sudah tidak punya lagi tempat untuk bergantung kecuali siapa? Allah. Allah sudah melepas semuanya. Allah sudah lepaskan tuh semua tanggungan ketergantungan kita, semua dilepas semuanya. Udah, kamu sekarang udah nggak punya namanya ketergantungan sama orang, udah. Kamu hanya ketergantungan pada siapa? Ada masanya begitu Bapak Ibu. Ada masanya. Ibu-ibu yang sudah mulai sepuh ini udah masanya, iya ya. Orang tua sudah nggak ada. Aku orang anak paling besar, udah ya. Terus aku punya adik punya anak-anak. Curhatnya kepada aku. Terus aku curhat sama siapa? Gitu ya. Nah ini kan dipaksa sama Allah, dan curhatnya kepada siapa? Kira-kira begitu. Satu saat pasti kesadaran kita akan tumbuh sampai pada kesadaran ilahiyah namanya. Nyatu nyawiji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung Allah mengendakinya kapan. Semakin kita mau diproses sama Allah, semakin cepat. Tapi kalau kita tidak mau, ya agak lama. Usia tidak menjadi hambatan, patokan. Tapi kesadaran dan kesiapan kita untuk diproses sama Allah, sehingga kita bertumbuh dan akhirnya kita menjadi pohon yang sudah tidak butuh diperhatikan, dilayani, di apapun deh. Kalau dilayani diterima, alhamdulillah gitu ya. Tapi bukan itu tujuan kita sekarang. Sudah 40 tahun semua ya Bapak Ibu ya? Bu Desi udah belum? Belum ya? Ya, yang belum, yang perempuan, tapi udah nikah semua, punya anak kan? Udah, masuk dulu. Jadi, Masya Allah, ini adalah poin utama kita. Fase kita sudah lagi bukan fase mohon minta diperhatikan Bapak Ibu ya. Fasenya sudah fase apa? Memperhatikan. Kalau kalau ibu-ibu pasnya pingin terus diperhatikan, siap-siap kecewa, hatinya sakit, mari kotak. Maksudnya apa? Penyakit. Kita semua. Jadi saya menemukan bahwa ternyata bermasalahnya kita ini yang muda usia 40 tahun bukan karena apa-apa, tapi kita nggak sadar fase itu. Kalau kita masih usia 7 tahun, 8 tahun, fasenya dilayani Bapak Ibu. Mau makan apa, diantar kemana, enggak usah mikirin uang Pak ya. Wah, hidupnya asik ya. Iya. Asik, loncat-loncat, main-main ya, sepak bola, baju kotor lempar aja udah. Emang itu fasenya. Kalau kita, yo fasenya harus mencari semuanya ya. Tidak kadang enak ya kalau saya jadi anak kecil lagi ya, gak banyak mikir, ya nggak bisa. Ini sunatullah. Dan 65. 65 sama, pasti. Pengen dilayani kok 65. Kak, 65 itu fase di mana Allah akan memberikan kepadanya. Saya mau gue apa serius? Ya, pasti di mana Allah akan memberikan cahaya. Cahaya dia, kesadaran lebih tinggi. Sudah waktunya saya sudah cukup semua ya, alhamdulillah. Gua juga bermasalah, bertunduk. Ya itu bukan urusan kita, urusannya Allah. Biarkan ke Allah. Pastinya udah pas tunduk. Pasti udah tunduk, udah. Oh iya, saya mau pulang. Sudah selesai tugas saya. Ini mau pulang. Iya. Pastinya kan pasti. Iya mau pulang. Jadi fokus-fokusnya itu fokus siap-siap membawa yang berjalan. Kan bisa jadi usia yang 40 juga mau pulang ya? Iya. Tidak. Tapi itu di fase 17 ada. Ada ya? Ya. Bisa dipahami Ibu? Kita lanjut. Nah, itu lihat ayat selanjutnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kenapa begitu? Ternyata di hatinya ada apa? Penyakit, ditambah lagi sama Allah penyakitnya. Aduh, luar biasa itu. Sehingga apa? Hidup dalam kesusahan. Padahal hidup itu nggak susah. Tapi yang nyusahin siapa? Diri kita sendiri karena sakit.
Pak, hati kita ini kan panas. Jadi karena panas terbakar terus. Akhirnya mohon maaf, orang yang sedang disakiti, orang yang itu gelisah bisa tidak tidur 3 hari 3 malam ya. Betul nggak? Ibu, misalkan orang disakiti ya, itu kan gelisah ya. Itu gulang-guling nggak tidur. Kenapa hatinya panas? Jadi organ-organ yang lain nggak mau tidur. Kenapa hatinya panas? Kenapa panas? Itu karena ada penyakit. Loh, kok saya bisa nggak tidur ya? Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Banyak segera sholat terus minta ampun sama Allah, meniti ke dalam diri kita, ada apa di dalam hati kita? Oh, ternyata ada ego ini. Buka egonya, lepasin, insya Allah bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, Ustaz, 3 hari 3 malam bisa saya. Kenapa? Aduh, saya itu udah begini, udah tua, belum nikah. Bukan pari ya. Ada teman yang bilang begitu. Wow, gelisah. Masya Allah. Terus saya bilang cuma satu. Udah, Masya Allah, udah sholat aja. Terus gimana? Pasrah. Kenapa? Karena hati yang gelisah itu membuat semuanya organ tidak nyaman. Hati-hati rusak Bapak Ibu semuanya. Jadi barang siapa yang hatinya baik, baiklah semua jasadnya. Barang siapa hatinya buruk, buruklah semua jasadnya. Hampir semua penyakit itu muncul dari kegelisahan Bapak Ibu. Saya kemarin diundang halal-halal kebetulan ditakdirkan di kedokteran ya, kedokteran Unisula. Terus ketemu dengan seorang dokter bedah jantung yang beliau ahli sekali, sehingga saking ahlinya beliau ini ngantri bedah jantung sampai 2 tahun. Di Karyadi ya di sini karena satu-satunya. Terus saya tanya kepada beliau, Dok, penyebab utama penyakit jantung apa, Dok? Beliau mengatakan penyebab utamanya bukan asam urat, bukan kolesterol, bukan darah tinggi. Terus apa? Penyebab utamanya adalah stres. Stres itu apa? Hati yang gelisah. Betul, berarti kan kata Rasulullah, barang siapa buruk, rusak apa hatinya, rusaklah apanya? Jasad. Betul Bapak Ibu. Sehingga ayo diikhtiarkan agar hati kita gimana? Pernah Ibu hatinya gelisah? Pernah? Sering ya? Nah, saya itu banyak istighfar. Ya, gelisah. Nah, Masya Allah. Saya ulangi Bapak Ibu. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun. Hati dalam hatinya itu ada penyakit dan Allah tambahkan penyakitnya. Ya mudah-mudahan kita naudzubillah jangan sampai di sini. Kenapa kok mereka punya penyakit? Tadi mereka tuh berbohong pada dirinya sendiri. Sudah tahu itu suaminya, kok tetap aja nggak mau melayani. Itu berbohong namanya. Sudah tahu itu isinya, kok tetap aja tidak mau tulus sama isi. Itu berbohong namanya. Mohon maaf nih. Sudah tahu itu anaknya, kok sama anak kok pamrih. Sudah tahu ibadah itu hanya untuk Allah, kok pamrih sama. Itu namanya apa? Bisa dipahami Ibu ini? Insyaallah. Fajadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Baginya azab, baginya kehidupan yang susah disebabkan kita banyak berbohong. Nah, terus gimana kalau hari ini kita sedang susah? Terima. Kalau ada tetangga itu kan dia kayaknya munafik, itu kita udah jadi kayak gitu gimana ya caranya? Nah, caranya adalah satu, doakan dia yang terbaik. Yang kedua, serahkan semuanya kepada Allah. Karena ada hukumnya Bapak Ibu. Ada hukum begini. Siapa orang muflis itu kata Rasulullah? Tahu muflis itu? Muflis itu orang bangkrut. Orang bangkrut. Siapa orang bangkrut itu? Orang bangkrut itu adalah dia yang dia punya amal banyak, ya, kebaikannya banyak, tapi dia nyakiti tetangganya, membelai tetangganya. Maka kebaikan tetangganya itu, kebaikan dia akan diberikan kepada tetangganya nanti. Maka orang yang sedang disakiti sama tetangga, tenang aja Bu, terima aja, maafkan saja. Kenapa? Kebaikan dia akan datang. Gimana kalau dia nggak punya kebaikan? Kata Rasulullah, keburukan ibu akan dikasihkan kepada kita. Iya.
kalau dalam rumah tangga itu bapaknya nggak mau sholat, anaknya yang nomor 8 itu nggak mau sholat. Terus kita menyikapi gimana ya sholatnya? Karena Ya. kita doakan setiap hari. Ya, pertama memang yang utama bagi kita adalah mendoakan. Penyikapan yang kedua, berikan contoh teladan. Berikan lakum fi rasulillahi uswatun. Jadi memperbaiki itu dengan uswah, bukan dengan apa? Ucapan, tapi dengan uswah. Itu sebetulnya perintah. Berikan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul ada uswatun hasanah. Contoh. Jadi saat ada orang yang tidak sholat, yang bisa kita lakukan adalah berikan contoh. Kisah itu misalnya kalau dia mengerti kisahnya nggak mau nggak jadi keluarga apa yang sakinya, terus bapaknya nggak mau ngurusin keluarga, terus yang ngurusin itu istrinya semua sama anak-anaknya, ada yang nggak nurut gitu. Katanya ada istilah serat nurut tanpa kata dan perempuan yang neraka itu gimana orang bisa Masya Allah. antisipasi. Banyak wanita yang masuk neraka, gitu Ibu ya. Ini sebetulnya juga simbolik. Simbol itu begitu. Wanita itu, makna wanita itu adalah pasangan itu ya, jiwa kita. Banyak wanita yang masuk neraka itu. Bagaimana caranya agar wanita masuk surga? Wanita itu kan mar'ah. Mar'ah itu mir'ah, hampir sama. Mar'ah sama mir'ah. Kalau mar'ah apa? Mar'ah itu wanita. Kalau mir'ah apa? Kaca. Mir'ah itu kan kaca. Kalau mar'ah wanita. Jadi sifat wanita sama sifat kaca itu hampir sama. Makanya wanita kan suka ngaca. Tak lama ngaca. Artinya apa Bapak Ibu? Gimana caranya agar seorang wanita itu bisa masuk surga? Hati-hati, memang begitu. Mudah kesulut, mudah ngeluh, mudah ini. Terus kalau misalkan kondisi suami seperti itu, gimana ya dia tidak mau melayani? Terus gimana yang terbaik? Satu, pahami ada 5. Semuanya atas izin Allah. Yang kedua, ini terbaik dari Allah. Yang ketiga, pasti saya bisa melakukannya. Yang keempat, ini mungkin karena dosa saya banyak bertobat kepada Allah. Yang kelima, biar Allah yang menentukan ke depan seperti apa. Jadi kita tidak melakukan apapun kecuali tadi. Satu ya, berarti menerima kan? Menerima, bertobat, terus evaluasi diri. Lakukanlah pelayanan seperti hanya seorang wanita kepada suaminya, seorang istri. Kewajiban itu. Masalah suami bagaimana? Udah nggak usah dituntut tuh. Dia tugas dia. Dia tidak melakukan, itu bukan urusan saya. Itu urusannya sama Allah. Urusan saya adalah tugas saya kepada suami dari Allah, saya jalankan. Tapi jadi tiap soleh. Tapi zaman sekarang masyarakat loh itu yang susah biasanya perempuan itu luar biasa. Tadinya malah enak, tapi kadang-kadang kita dibalikkan kalau katanya nggak nurut, katanya gini gitu. Ya. Jadi Ibu, ketika kita memiliki sebuah kondisi ya, contoh tadi beliau menyampaikan yang sekarang yang paling susah siapa? Perempuan. Oke. Berarti kita masih melihat pandangan persepsinya dari apa itu? Kira-kira dari kacamata Allah atau kacamata ego? Kira-kira? Kacamata ego. Nah, ketika kita masih pakai kacamata ego, maka kita akan merasakan begitu bahwa semuanya susah. Yang susah siapa? Perempuan. Tapi kalau kita masih pakai kacamatanya ilahiyah, alhamdulillah Allah, saya dikasih kesempatan mendapatkan pahala untuk mengisi bagian seperti ini. Jadi ada kacamata ego, ada kacamata Allah. Nah kalau pakai kacamata ego, aduh saya susah hidupnya, aduh saya. Nah ketika kita adu itulah yang membuat kita akhirnya menjadi apa? Susah, betulan. Tapi kalau kita, alhamdulillah ya Allah, ini takdir darimu, ini baik. Jadi rubah sudut pandang, rubah caranya. Oh ini kehendak Allah. Karena sesungguhnya tugas kita di dunia cuma satu kan, menjalankan perintah Allah. Dan kita akan pulang ke Allah sendiri-sendiri. Betul? Faidah ja'atis sakhah yawma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kullu imrin minhum yawma yunshadu. Ya. Jadi semua orang itu akan beda-beda. Kata nih. Oke. Cukup Ibu ya? Sampai sini cukup? Masih boleh tanya Ustadz. Mau tanya silakan. Tadi disampaikan Ustadz
mencenderungkan hati yang ekstrim itu seperti apa? Mencenderungkan hati, Iya, dan mencondongkan. satu lagi, kecenderungan yang ekstrim itu apakah bisa terjadi dari faktor luar, dari Ya. bukan dari diri sendiri Ya. gitu. Ustaz? Jadi mencondongkan hati ekstrim itu begini Ibu, yang disebut dengan taubatan nasuha itu. Misalkan kita awalnya berada di tempat yang, mohon maaf ya, tempat-tempat yang memang menyulut nafsu ya, nafsu syahwat. Terus akhirnya, pokoknya hari ini Bismillah niat sama Allah, saya mau berada di tempat-tempat yang baik. Jadi kita eksternalnya kita adanya di masjid, di pengajian, ketemu orang-orang yang soleh, baca Quran, belum baca Quran, pokoknya saya bawa Quran tiap hari, sholat, waktu sholat datang gitu ya, 40 hari 40 malam cenderung di sana. Isin itu 40 hari 40 malam, sholat tepat waktu, tahajud, silaturahim ya, banyak zikir, banyak melakukan hal yang baik-baik. Maka kita namanya disebut dengan kecenderungan yang ekstrim. Insya Allah hati kita langsung akan disebut dengan, kalau bahasa kerennya, bahasa agamanya namanya taubatan nasuha. Kalau sebulan kalau kesiangan gimana? Sebelum kesiangannya sholat aja, Sering-sering kesiangan. ya, sholat aja. Ya, Maksudnya di kocok gitu apa? enggak sholat pada waktu itu. Tetap gitu. Ya, Sampai jam 7. enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kalau soal kesiangannya bukan disengaja. Oh, gitu. Tapi kalau kesiangan disengaja ya tidak. Sengaja ya. Kalau disengaja ya nggak boleh. Ya kalau bisa bangunin. Jangan begini. Saya mau sholat subuh tapi tidurnya jam 3 ya, itu namanya menyengaja. Kecuali jam 3 itu karena perjalanan akhirnya tidur jam 3:14 sampai jam 6 sholat itu tidak apa. Lagi kan sering keluar kota. Ya, Kadang kecapean. ya kalau capek ada apa-apa saat pada waktu itu. Cukup, ada yang lain? Cukup. Nah, coba bisa dipahami Ibu? Ya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa menjaga hatinya. Saya sebutkan, jadi hati kita ini gimana Ibu? Lembut. Lembut. Kalau lembut mudah terbakar tidak? Kalau mudah terbakar gimana caranya? Gimana caranya? Lindungi dan condongkan hati kita kepada siapa? Allah. Ini wajahtu wajhiyalladzi fataras samawati wal ardi. Itu intinya. Hadapkan hati kita kepada Allah. Fokuskan perhatian kita kepada Allah. Fokuskan hati kita kepada Allah. Insya Allah hati kita terlindungi. Ada lagi? Matur suwun, semoga Allah ridho. Usiku manasik kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.